Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang mulia ini, di bulan yang sangat-sangat dinanti oleh para pecinta ibadah, yaitu bulan Ramadan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulannya orang-orang yang mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bulannya orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan satu kalimat dan beberapa nasihat para ulama kita terkait tentang bulan Ramadan. Bahwa para ulama kita menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan dan disyariatkannya bulan Ramadan, lalu kemudian diwajibkan atasnya untuk kemudian kita berpuasa, atau di dalam bulan Ramadan diwajibkan puasa, tepatnya dalam sejarah disebutkan yaitu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka di tahun tersebut Rasulullah SAW sepulang dari perang Badar, tidak henti-hentinya beliau mengingatkan kepada para sahabat dengan sebuah hadis yang terkenal yang seringkali dibacakan oleh para dai dan mubalik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat dengan kalimat atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Beliau Nabi kita SAW ketika di hadapan para sahabat beliau bersabda, apabila datang bulan Ramadan maka akan dibukakan pintu-pintu surga. Hadis ini sahih disebutkan oleh para ulama muhaditsin, di mana Rasulullah SAW menyemangati para sahabat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyemangati dan memotivasi para sahabat dengan kalimat wa ya baghiyasy syarri aqsir wa ya baghiyal khairi aqbil. Rasulullah SAW ketika kemudian menyebutkan salah satu firman Allah dalam hadis qudsi, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya dengan kalimat wa ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang mencintai dan gemar melakukan kebaikan, maka saatnya lah kita di bulan Ramadan ini untuk bersemangat melakukannya. Siapapun yang hari ini memiliki semangat melakukan sholat malam, maka bulan ini harus kita tingkatkan. Yang seringkali melakukan puasa, baik itu Senin Kemis atau Ayyamul Bid atau sunnah-sunnah yang lainnya, maka bulan Ramadan adalah bulannya mereka orang-orang yang gemar berpuasa. Bahkan siapapun yang kemudian hari ini mencintai Al-Quran dan menyenangi Al-Quran, maka syahrul Ramadan telah disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulannya di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita Al-Qur'an yang kemudian dibawa oleh Nabi Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Ramadan ini, maka hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, baik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang keutamaan Ramadan secara umum, atau lebih khusus berbicara tentang siamnya Ramadan, tentang sholatnya Ramadan, baik itu yang disebutkan dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dia hadirkan dan dia bekali dengan iman dan rasa harap kepada Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Siapa di antara kita yang kemudian tidak memiliki dosa, sedangkan Rasulullah SAW telah memvonis kita semuanya kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan.
Maka ini adalah momentum kita untuk kemudian melakukan puasa, dengan harapan puasa yang kita lakukan adalah merupakan penebus dosa kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan itu akan meluluh lantangkan, menghilangkan keburukan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Disebutkan juga di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah perbuatan burukmu, dosa-dosamu yang mungkin kita semuanya lakukan dengan cara kita melakukan ibadah. Maka ibadah berupa sholat malam, berupa puasa di bulan Ramadan, berupa membaca Al-Quran di bulan Ramadan dan menghatamkannya adalah merupakan yudhibnas sayyiat, yang akan kemudian bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jamaah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang kemudian disebutkan Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan menghadirkan iman dan juga rasa harap, maka ini akan kemudian menjadi pelipur lara kita. Siapa di antara kita yang kemudian hari ini penuh dengan dosa, maka saatnya lah kita bersemangat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Siapapun yang kemudian hari ini merasa dirinya banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada Allah, maka di waktu-waktu bulan Ramadan, malam-malamnya kita tegakkan sholat, karena ruku dan sujudnya kita, bacaan Al-Fatihahnya kita, semuanya itu insya Allah akan menjadikan penghapus dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir di antara keutamaan daripada bulan Ramadan sebagaimana yang tadi telah kita singgung, bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah momentum di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Maka jangan lupa bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita. Al-Qur'an adalah merupakan rambu-rambu dalam kehidupan kita. Maka momentum Ramadan ini jangan pernah kita kemudian sia-siakan untuk kemudian kita jadikan Ramadan ini sebagai tempat untuk pembelajaran Al-Quran. Baca Al-Quran, telaahi isi Al-Quran, pelajari yang ada di dalam Al-Quran dan kemudian tafsir-tafsirnya. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka manusia itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah ada di dalam hati mereka kunci-kunci atau penutup serta penghalang sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran selalu ada di lemari-lemari kita, bahkan di dalam HP-HP kita, tetapi ternyata Al-Quran belum menjadi pelipur lara kita. Al-Quran belum menjadi solusi dalam kehidupan kita. Al-Quran ternyata belum menjadi petunjuk untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kapan Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita? Tentunya ketika kita baca dan kita telahi apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, maka kita pun akan kemudian masuk ke dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, hudal lil muttaqin. Maka Al-Quran itu betul-betul menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup, saya ingatkan satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka falahu hasanatun, baginya itu adalah satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu pahala tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala Allah lipat gandakan sebanyak 10 kali pahala atau 10 kali lipat pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi kata Nabi SAW, aliful harfun, alifnya sudah satu huruf, walamul harfun, lamnya satu huruf, wa mimun halfun, dan juga mimnya satu huruf. Itu artinya kalau kita sekedar hanya membaca alif lam mim, itu kita sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, agar kemudian kita menjadi orang-orang yang keluar dari Ramadan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengharap maghfirah Allah?
Karena memang barang siapa yang keluar di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang-orang seperti ini waliyadzubillah mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita dan mampukan kita serta tolong kita semuanya untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini untuk kita penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.